Tahu lagu ini? Ini lagi ada acara di Saidan dan bakal seru banget. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Karena kita sudah sekarang ini sudah mendeklar Jogja Kota Festival. Gimana? Kampung wisata Saidan, harmoni musik dan budaya. Baru mulai aja udah seru banget. Ada Bapak Wali Kota Jogja dan banyak produk UMKM juga. Kamu bakal diajakin jalan-jalan di Kampung Wisata Saidan. Nanti pertama kita akan turun, terus kita akan menuju ke Jembatan Saidan. Setelah itu kita lurus menuju ke Kelenteng. Setelah ke Kelenteng nanti kita akan lurus kembali menuju ke Rumah Gotik. Dan di beberapa spot nanti kita akan berfoto bersama kurang lebih 5-10 menit, oke? Let's go! Dan itu berasal dari kata Said yang mana merujuk pada warga keturunan Arab sejak abad ke-19 yang sudah mendiami daerah ini. Kemudian juga setelah berjalannya waktu, tidak hanya keturunan Arab tetapi juga ada etnis lain seperti Tionghoa, suku Jawa dan juga suku-suku lainnya yang menempati daerah sini. Jadi masyarakat Saidan sudah tinggal di sini dengan damai, penuh toleransi karena karena berasal dari latar belakang yang berbeda. Untuk administratifnya berada di Kelurahan Pragadirijan dan Kecamatan atau Kementerian Gondomanan. Untuk batas wilayah Saidan ini di sebelah utara ada Jalan Senopati dan di sebelah selatan ada Jalan Lobaning Ratan dan di sebelah baratnya ada Jalan Brigjen Katamso serta sebelah timurnya ada sungai atau Kali Code. Akan menuju ke spot pertama ya. Ini ada warga lokal juga ya yang sepertinya mau ikut. Halo, hai. Baik teman-teman, mohon hati-hati ya saat menaiki tangga. Mohon pelan-pelan. Dan hai. Boleh foto-foto sambil kita jelaskan Iya, ya. betul sekali. Nah, Jembatan Saidan ini merupakan jembatan penghubung antara Jalan Sultan Agung dan juga Panembahan Senopati gitu. Jadi Jembatan Saidan ini di tengah-tengah ya Kak ya. Iya, betul sekali. Kalau mau ke sana itu ada Keraton Ngayogyakarta, terus kalau ke sana itu ada Pura Pakualaman gitu. Dan juga jembatan ini direkonstruksi pada tahun 1984. Tunggu Kak Novi, bisa dilanjut? Baik, untuk informasi tambahan, jembatan ini juga sempat masuk ke dalam salah satu video musik dari grup Segidok yang merupakan grup musik legenda dari Kampung Saidan juga. Itu yang membuat nama Jembatan Saidan semakin dikenal. Dan untuk yang menyukai dunia fotografi juga seringkali mampir ke sini untuk mengambil foto maupun video konten seperti itu. Ini adalah spot pertama dan ini adalah Jembatan Saidan. Banyak banget peserta yang ikut walking tour dan di spot pertama aja udah seseru itu. Nanti juga bakalan ke Rumah Gotik. Nah, di situ. Tungguin seseru apa. Ayo merapat ya teman-teman. Lagi foto-foto lagi. Yang itu ada 2. Kalau tadi udah dari Jembatan Saidan, kita bakal lanjut ke spot berikutnya. Titik kedua itu ada di Kelenteng. Katanya sih nanti di sana ada beberapa spot yang emang nggak boleh difoto dari dekat. Kira-kira apa? Dan infonya sih nanti katanya boleh masuk ke Kelentengnya. Di sini, di situ kalau kita lurus itu sebenarnya udah di 0 km. Nah sebelah kanan itu ada Taman Pintar. Kalau ke kanan itu namanya Jalan Mataram. Dan kita mau ke kiri karena Kelentengnya ada di sebelah. Sampai di Jalan Brigjen Katamso dan sebentar lagi bakalan nyampe ke Kelentengnya. Kelenteng ini berada di Jalan Brigjen Katamso dan sudah berdiri sejak
1846 dan saat ini masih aktif digunakan sembahyang untuk umat Buddha dan umat Konghucu ya. Dan juga di kelenteng ini ada beberapa peraturan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, nanti di sana boleh mengambil foto, tapi tidak boleh foto patung dewa dewinya ya teman-teman. Ya, kami ucapkan terima kasih perhatian Anda punya peninggalan para leluhur jadi tempat wisata. Tapi wisata bukan wisata umum, jadi wisata religius atau ngalap berkah ya. Jadi wisatanya bukan untuk sembarangan jalan jag-jagan, tapi untuk saling beribadah. Ini namanya Kelenteng Puk Ling Miao, kelenteng berkah tiada tara, peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dia yang karena dia punya permaisuri dari Cina, diadakan tempat ini untuk permaisurinya. Beliau memimpin pemerintah di Jogja tahun 1792 sampai 1831. Mengapa dapat dari Cina? Karena dia tidak mau kerjasama dengan pemerintah Belanda. Waktu itu Jenderal Raffles yang berkuasa di Jogja nggak mau bersama, terus ditangkap, diasingkan ke negeri Cina. Dari pengasingan dapat istri, dibawa pulang sini, dibuatkan tempat ini. Karena kalau berbeda ras ya, kalau di keraton kan harus urutannya serah Jawa ya. Karena berbeda ras dibuatkan tempat sini, jadi tempat ibadah Kelenteng Puk Ling Miao. Keunikannya Kelenteng Puk Ling Miao ini ada tempat ibadah agama Konghucu, agama Buddha, agama Tao. Dan di samping dengan agama, ini adalah tempat budaya. Jadi kalau orang Jawa itu sebelum ada agama, dulu dia sembahyang kepada alam semesta, pada leluhur. Jadi sini ada sembahyang leluhur dulu, kepercayaan, kemudian baru sampai kepada agama-agama mereka. Tapi mereka walaupun agamanya Buddha, sembahyangnya juga ikut di sini semua leluhur. Pada agama Buddha, agama Konghucu, agama Tao, dia juga sembahyang. Jadi ini adalah contoh kecil dari toleransi untuk umat beragama. Apapun yang Anda inginkan dari keinginan Anda, hanya satu yang diminta adalah saling mengasihi. Teknologi ya? Foto-foto dulu guys. Kampung wisata. Kampung wisata Saidan. Harmoni musik dan budaya. Udah dari spot 3 kelenteng, dan kita akan lanjut ke spot dari spot kedua kelenteng tadi, terus bakal lanjut ke spot ketiga, rumah gotik. Ini adalah Shoteng. Kalau ke sana nanti bisa sampai ke alun-alun utara. Di sana nanti juga di sana ada sentral buat gudeg itu aja. Dan kita bakal lanjut ke rumah gotik. Oh my god. Rumah gotik ini sering
seringkali salah sangka, orang pertama kali melihatnya, oh mungkin ini gereja karena ada patung dan ornamen salib dan sebagainya yang menandakan seperti gereja. Tetapi sebenarnya ini adalah kediaman pribadi yang dimiliki oleh keluarga Hartono sebagai pemiliknya. Beliau merupakan pengusaha keturunan Tionghoa yang juga memiliki Museum Ulun Sentalu di daerah Kaliurang. Dan saat ini sayangnya kita belum bisa memasuki ke dalam karena masih dalam proses renovasi yang rencananya untuk ke depan digunakan sebagai museum dan tempat untuk berlatih kesenian Jawa seperti menari. Nah, di sebelah sini akan digunakan sebagai rumah ya teman-teman untuk pemiliknya, dan di bangunan sebelah sini yang masih dalam proses renovasi ini tempat untuk berlatih budaya Jawa seperti menari ya. Rumah gotik ini sebenarnya tidak ada informasi pastinya lantainya ada berapa ya Kak ya. Kemudian juga apalagi ya mau ditanyakan tadi? Alasannya mau ditabrak. Hai, hari ini aku mau jelasin sedikit ya informasi tambahan mengenai rumah gotik. Kenapa disebut rumah gotik? Yang pertama karena arsitektur bangunannya itu seperti gaya arsitektur di Eropa pada abad pertengahan, yaitu gotik dengan nuansa gelap dan ornamen salibnya banyak ya seperti itu. Dan yang kedua, untuk kapan selesai pembangunannya ini saat ini belum ada informasi tambahan yang saya ketahui. Dan sudah berapa lama berjalan renovasinya? Sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan untuk berapa jumlah lantai di bangunan tersebut juga belum diketahui hingga saat ini. Jadi untuk memastikannya harus masuk terlebih dahulu Kak. Iya. Nanti bakal bisa dimasukin ya? Iya pasti bisa. Nanti pasti kamu Wisata Saidan akan memberitahu kapan officially dibuka untuk tempat tersebut menjadi museum, dan jangan lupa mampir ya. Oke, jangan lupa mampir. Silahkan registrasi dulu, registrasi ulang untuk dapat souvenir ya. Setelah jalan-jalan dapat minum. Ini minuman seru nih. Tahu singkatan dari apa? Sereh jeruk nipis. Terus juga nanti bakalan ada workshop buat gipsum sama ekoprint. Nah, ekoprintnya nanti juga di sini. Saya juga kan sempat dapat snack juga tuh yang bisa banget dinikmatin untuk saat ini karena sekarang lagi isoma, dan infonya sih nanti masih ada banyak penampilan dari warga lokal di Saidan. Nah itu kita cuma asal aja ngeband. Jangan tahu-tahu di studio mah bisa buat lagu.